Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Yang penting adalah membuat sebuah karya dengan cinta, dengan kerja keras, dan membuat klien puas, Pi. Itu aja, simpel kan? Maksud kamu apa, Rel? Saya nggak ngomong sama Mas Bram ya. Saya ngomong sama ayah saya. Kamu kenapa sih, Rel? Kalau kamu frustasi atas dosa yang kamu sudah lakukan, kenapa kita yang jadi sasaran? Kamu nggak suka kalau Mas Bram itu dapat posisi bagus di Retro, iya kan? Kenapa sih, Rel? Dia itu kan bukan orang lain. Dia itu suami Kak Maya, kakak kamu sendiri. Lihat tuh, Bro. Kita kalah lagi kan? Makanya jangan anggap remeh Almus. Buktinya proyek Pak Setio sekarang jatuh ke tangan mereka. Bikin malu. Tenang aja kok, Oma. Sekarang aku udah kebal. Iya, begitu. Bagus deh. Kalau begitu orang pintar kamu itu hebat juga ya. Kebal. Bagus deh kalau gitu. Berarti kamu sekarang ini saking kebalnya udah bisa makan beling kayak kuda lumping. Terus udah bisa masukin api ke mulut kamu ya kayak pemain debus. Nggak lucu. Fit, kamu tau nggak? Bercanda kamu itu udah kelewatan. Ya maaf, Mi. Habis katanya ada yang udah kebal. Sadar aku balik lagi, Fit. Udahlah, Rel. Kita lihat aja. Trik apa lagi sih yang mau diperbuat? Tapi anak di perut kamu nggak apa-apa kan, Miss? Ya, Tante khawatir banget sama keadaan kamu, Miss. Waktu itu kamu sempet nggak ya dengar kalau Retro itu diancam sama bom? Di bom, Tante. Aku belum dengar. Terus gimana, Tante? Ada yang nggak suka sama Retro, Miss. Bom itu katanya hadiah ulang tahun Retro dari rivalnya. Tapi ternyata cuma teror dari orang yang iseng gak ada kerjaan. Tapi ya, lumayan juga. Udah bikin banyak orang sport jantung. Jadi Papi masih menuduh aku sebagai pelakunya, Pi? Bukan. Tapi terus terang Papi masih curiga sama sahabat kamu itu. Bos baru kamu itu. Astagfirullahaladzim, Pi. Aldo nggak mungkin sepicik itu. Pi, kalau Papi masih curiga sama kami, mendingan Papi panggil polisi, intel sekalian, Pi, untuk meriksa siapa orang iseng itu, Pi. Aduh. Miss, kamu kenapa sih, sayang? Nggak tahu nih, Tante. Dia nendang-nendang terus. Jadi sakit perut aku. Mana? Kok dia diem aja ya, Miss ya? Iya, kayaknya bayi aku pemalu banget. Soalnya kalau misalnya setiap mau dipegang orang, pasti dia langsung berhenti gerak. Tapi kalau misalnya nggak ada orang aja, dia langsung aktif banget geraknya.
Gitu ya? Wah, ada-ada aja. Lucu juga ya sifat janin itu. Miss, kok hari ini perut kamu gede banget sih nggak kayak kemarin? Perasaan baru sehari deh. Kok perubahan drastis banget ya? Oh, berarti pertumbuhan bayi kamu tuh cepet banget ya? Iya, Miss. Waktu Oma hamil 4 bulan Lia ya nggak segede gitu. Iya ya. Dulu waktu Maya hamil 4 bulan juga kayaknya belum besar, masih rata perutnya, belum kelihatan kayak hamil ya, Mami. Tapi kok iya juga ya, Miss. Perut kamu kok agak gedean ya? Mungkin kembar kali Tante, makanya sebesar ini. Aku kan ada keturunan kembar. Oh, jadi kamu itu punya keturunan kembar? Iya Oma, almarhum nenek aku itu kembar. Tante seneng banget dong kalau kembar. Berarti kita akan punya keturunan langsung 2. Ya ampun, pinter banget sih si Miss Kang Arang. Makin gencar aja. Dia ngeracunin semua orang. Rel, anak kamu kembar. Anak kamu tuh langsung 2. Udahlah Oma, pesen dulu, belum pasti ini. Mendingan dicek dulu biar pasti. Gimana kalau besok kita sama-sama ke dokter Hardian? Ya? Mau ya sayang ya? Soalnya kita semua udah gak sabar. Pengen tahu keadaan bayi kamu, apalagi kalau kembar. Iya Tante, tapi aku... Kenapa, Miss? Kamu gak bisa lagi? Kayaknya kamu gak perhatian banget sih sama calon anak kamu sendiri. Gak boleh gitu loh. Lihat besok aja ya. Dokternya praktek apa enggak? Pasti praktek kok. Besok itu jadwal dokter Hardiannya praktek. Aku daftarin ya. Kok kamu kayaknya yakin banget sih Fit dokternya praktek? Kamu tuh kayak asistennya aja. Ya abisnya aku udah gak sabar. Pengen lihat si bayi kembar itu, Miss. Ya nggak, Rang? Jangan-jangan kemarin itu Farel sampai dapat penghargaan pariwara karena rezeki si bayi kembar itu. Bener-bener banget. Itu pastinya rezeki bayi kembar. Gak nyambung. Yang menang kan Almos, bukan Farel pribadi. Dan yang ini untuk anak yang satunya. Atas nama cinta. Loh, Oma mau makan lagi? Kan baru sejam yang lalu, Oma. Ini sih bukan buat Oma. Ini buat Miska. Dia tuh harus makan banyak. Kenapa harus, Oma? Dia kan lagi hamil anak kembar. Jadi makanya itu harus banyak. Anaknya 2. Bener, Oma. Aku setuju. Aduh, Fit. Kamu tuh ya kalau ngomong jangan keras-keras dong. Oma tuh masih mau hidup. Maaf, Oma. Tadi kan Oma bilang anaknya Miska itu kembar. Jadi aku semangat banget pengen cepet-cepet nyuapin Miska. Biar aku yang suapin ya. Oma, ini mah gak cukup makanannya. Kan anaknya Miska itu kembar. Ini cukupnya buat 1 anak aja. Nanti kan kasihan kalau mereka waktu di perutnya Miska itu berantem rebutan makanan. Kasihan dong salah satunya. Aku tambahin aja ya. Fit, kamu tuh mau bikin Miska jadi raksasa atau gimana sih, Fit? Baik banget makanannya. Kan untuk anak 2. Iya kan, Oma? Fitri itu bener, Farel ya.
kamu tuh nggak ngerti sih kebutuhan itu wanita hamil. Iya, Oma. Pasti Miska senang banget sama perhatian kita berdua. Oma, ini makanan buat siapa, Oma? Ya untuk anak kembar kamu dong, Miss. Oma, masa aku makan lagi sih? Aku kan udah makan malam. Miss, sekarang ini yang makan bukan cuma 2 orang, tapi 3 orang. Katanya bayi kamu kembar. Jadi makanannya juga harus double. Iya nggak, Oma? Fitri benar, Miss. Ayo dimakan. Semuanya. Jangan disisakan ya. Atau aku suapin ya? Yaudah duduk. Udah, Miss, jangan nolak. Kasihan tuh anak-anak di perutmu. Sekarang kamu makan ya, Miss. Ini untuk anak satunya. Dan yang ini untuk anak yang satunya. Fit, udah mau muntah. Kenyang banget. Oma, Miskanya nggak mau makan nih. Ayo dong, Miss. Habisin dong. Kamu gak kasihan sama anak-anak kamu? Oma, aku udah kenyang banget, Oma. Perut aku rasanya mau meledak. Itu karena perasaan kamu aja. Karena kamu tuh dulunya sering diet. Nah sekarang kamu harus memikirkan anak-anak kamu di perutmu. Harus dapat makanan yang cukup. Miss, kamu ini kan berbohong. Jadi harus terima semua resikonya. Kalau kamu nggak mau makan, aku bongkar nih rahasia kamu. Miss, kamu harus minum. Ini cuma minuman kok. Masa gitu aja takut? Tadi kan udah minum 1, sekarang minum 1 lagi. Biar bayinya yang 1 lagi nggak kehausan. Lihat aja, Fit. Aku gak akan ngebiarin kamu. Selamat tidur ya sayang. Mimpi indah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa juga kangen banget sama Papa. Papa juga kangen sama kamu, Nak. Man, kok pulangnya cepat banget? Terus matamu kenapa biru-biru gitu, Man? Waduh, dahsyat banget malam pertamanya, teacher. Sampai dapat kenang-kenangan di matanya kayak gitu. Itu eyeshadow model baru ya, teacher? Eyeshadow? Eyeshadow gigi lo? Norman, pulang bulan madu, kok bukannya senang-senang malah uring-uringan begitu? Ya gimana, boro-boro malam pertama. Belum malam pertama aja udah kena jab sama uppercut. Apa, Mas? Malam pertama sambil main tinju? Malam pertama sambil main tinju. Malam pertama gue emang malam petinju.
Ini ada oleh-oleh buat semuanya. Yang ini buat Yuga. Teacher, menang berapa ronde malam pertamanya? Ini lagi. Bisa diam nggak sih lo? Atau boleh gedek. Papi nggak bisa terima ini, Sumami. Nggak bisa. Almos dapat penghargaan dan terus proyek dari Pak Setio juga jatuh ke tangan mereka. Tadinya papi memang underestimate waktu Almos dipegang sama Aldo dan Moza. Tapi setelah Farel ikut membantu mereka, Almos benar-benar bikin papi nggak bisa tenang. Tapi papi juga sih, Pi. Papi gegabah sih jadi orang. Maksud Mami? Papi inget nggak? Papi kenapa sih pakai acara ngusir Farel dari Retro? Sehingga Farel resign dan papi pernah ngomong biar Farel tuh mencari pekerjaan tempat lain. Sekarang apa? Papi nyesel kan? Mami malah nyalahin. Lo tahu suami stres, bukannya dukung, malah disalahin. Bukan gitu, Pi. Mami ya mencoba mengingatkan papi. Karena gini loh, Pi. Sesuatu itu, Pi, akan terasa sangat berharga. Ya, apabila udah nggak di depan mata kita lagi. Coba papi pikir ya, Pi. Berapa banyak rival retro, Pi? Kenapa Almos yang dituduh, Pi? Barusan sahabat kamu ngadu ke kamu ya? Haha, tinggi sekali ya rasa solidaritas kalian berdua. Lihat Mas Norman jadi kepengen malam pertama lagi nih, Mus. Bukannya tiap malam pertama buat kita. Pak Utama, Mus. Mau ngapain dia ya? Halo? Selamat ya. Saya sengaja telepon kamu untuk mengucapkan selamat atas jatuhnya proyek Pak Setio ke tangan PT Almos. Makasih, Pak. Saya juga mau mengucapkan selamat, meskipun terlambat. Selamat ulang tahun Retro yang ke-20 tahun, Pak. Ya. Dan terima kasih untuk kado yang kamu berikan kepada Retro. Kado? Kamu kira saya bodoh? Kamu kira saya nggak tahu, Aldo? Siapa yang punya ide teror bom di ulang tahunnya Retro? Astagfirullahaladzim. Pak, demi Allah saya nggak melakukan apa yang Bapak tuduh ke saya. Lagian kenapa sih, Pak? Menimpakan semuanya ke saya? Tolong, Pak, jangan nuduh saya tanpa bukti. Kamu mau bukti? Dari cara kamu nantangin saya selama ini sudah menunjukkan bahwa kamu ingin Retro hancur. Pak, emangnya ada bukti yang konkret, Pak? Kalau itu cuma praduga Bapak sendiri, Bapak bisa kalah di persidangan, Pak. Silahkan kamu menggunakan lawyer yang itu lagi. Tapi yang pasti, saya paham betul. Anak muda seperti kamu itu kalau sudah putus asa dan sudah tidak kuat lagi dalam kompetisi, pasti bisa melakukan hal-hal yang nekat. Dan selamat ya, kamu sudah berhasil membuat orang-orang di gedung Retro panik dan ketakutan. Saya sudah nggak tahu lagi apa yang akan kamu lakukan sesudah ini. Ini benar-benar keterlaluan, Mas. Dia pikir aku ini teroris atau apa sih? Udahlah Al, nggak usah ditangkepin ya. Lagian kalau misalkan mau dibuktiin atau ditelusurin, kita juga nggak salah kok, ya kan? Enggak, Mas. Aku nggak terima diginiin. Dia udah nganggap aku kayak sampah, Mas. Al,
Kamu telepon siapa? Kamu telepon Farel? Aduh Al, aku mohon jangan telepon Farel ya. Nanti malah ribut lagi, salah paham lagi. Enggak, Mus. Aku nggak terima. Ini fitnah namanya. Dan Farel harus tahu soal ini. Aldo. Apaan dia? Ya, Sel, gue bukannya bermaksud mau ngadu domba lu sama papi lu. Tapi barusan papi lu nelfon gue. Dan dia nuduh gue melakukan teror bom itu, Rel. Hah? Bukannya apa-apa, Rel. Gue cuma pengen lu tahu aja. Takutnya papi lu ngadu ke lu kalau gue kasar sama dia. Itu semua karena ada sebabnya, Rel. Gue paling gak suka difitnah. Sorry Al ya, gue atas nama bokap gue minta maaf ya Al. Maafin bokap gue ya Al. Gue pasti akan bantu lo Al. Pasti. Makasih, Rel. Rel, kamu kemana? Pi! Papi! Ada apa, Rel? Papi kenapa sih, Pi? Kan aku udah bilang, teror bom itu nggak ada hubungannya sama sekali sama kami. Almus nggak bersalah, Pi. Kalau peneror itu bilang, itu dari rival retro. Coba Papi pikir, Pi. Berapa banyak rival retro, Pi? Kenapa Almus yang dituduh, Pi? Barusan sahabat kamu ngadu ke kamu ya? Haha, tinggi sekali ya rasa solidaritas kalian berdua. Pi, jangan mengalihkan topik, Pi. Jangan mengalihkan topik, Pi. Gini aja, Rel. Papi percaya kamu tidak melakukannya. Tapi jangan menghentikan rasa curiga Papi sama sahabatmu itu. Papi kayak nggak kenal Aldo aja sih, Pi. Aldo nggak mungkin melakukan hal-hal yang kayak gitu, Pi. Nggak mungkin. Ya udah, buktikan aja kalau memang dia nggak bersalah. Oke, akan aku buktikan, Pi. Siapa di balik dalang ini semua, Pi. Dalam waktu 24 jam, akan aku buktikan kalau Aldo nggak bersalah, Pi. Tapi aku minta satu hal sama Papi. Dan Papi harus penuhi, Pi. Apa? Kalau ternyata Aldo terbukti tidak bersalah, Papi nggak boleh mengganggu mereka lagi, Pi. Rel, kamu mau membuktikan ini semua? Harus, Fit. Aku nggak suka Papi memfitnah sahabat aku. Aku akan buktikan kalau Aldo nggak bersalah, Fit. Tapi siapa ya pelakunya? Be Smart atau Be Kreatif? Dua perusahaan itu kan musuh bebuyutannya Retro. Kita lihat aja besok ya, Fit ya. Kamu mau kan nemenin aku? Iya, aku pasti bantu kamu kok. Tapi besok pagi kita jadikan ke dokter Hadian untuk kontrol kandungannya Miska. Ditunda aja dulu, Fit ya. Kan ada hal yang lebih urgent, Fit. Jadi menurut kamu kandungannya Miska itu kalah penting? Fit, keadaan Miska nggak apa-apa, Fit. Terus kalau ditunda sehari juga nggak ada bedanya, Fit. Ini Aldo, Fit. Lebih urgent, Fit. Aku masih bisa meneleri apapun, Fit. Tapi kalau soal fitnah, aku nggak bisa, Fit. Terserah kamu deh. Kamu kenapa sih, sayang? Kenapa tiba-tiba pingin banget nganterin Miska ke dokter? Ya nggak apa-apa. Aku cuma pengen tahu aja jadian kembar itu kayak gimana sih. Kamu kan yang menerima telepon peneror itu? Iya, Pak. Saya bisa lihat caller ID-nya nggak? Iya, Pak. Ini kan nomornya. Atas nama cinta. Kenapa sih, Mus?
Pak Utama nggak bisa membiarkan kita hidup tenang. Capek aku lama-lama ngadepinnya. Kalau kita terus-terusan mikirin mereka, kita jadi nggak konsen kerja. Terus apa kalau udah kayak gitu? Semua kerjaan jadi kacau. Klien kabur, dan bisa-bisa perusahaan kita ambruk. Itu yang diharapkan Om Utama. Wah, Mus, analisa kamu bagus juga ya. Bener juga. Bisa jadi Pak Utama memanfaatkan keadaan ini untuk menghancurkan Almus. Nah, makanya kita cool aja. Udahlah, Al. Nggak usah nanggepin hal-hal kayak gitulah. Iya. Mus, Farel Fitri kok belum datang ya? Ral, kita ke dokter Hedian kan sekarang? Nggak bisa, Oma. Aku ada urusan. Loh, gimana kamu tuh? Kamu kan calon ayahnya. Masa kamu nganter sih? Rel, jadi kamu lebih mementingkan kerjaan kamu di Almus daripada calon anak kamu, iya? Bukan soal itu, Mi. Ada urusan yang lebih penting lagi. Aku mau mencari pelaku teror bom waktu dari Toro kemarin. Aku udah terlanjur janji sama Papi. Dalam waktu 24 jam, aku akan menemukan pelaku itu. Gimana tuh, Rel? Masa gak jadi ke dokter? Kita kan semua ingin melihat janin bayi kembar itu. Ya kalau aku nggak bisa, yang lain kan juga bisa nganterin. Dia itu nggak mau pergi ke dokter kalau nggak diantar sama kamu. Manja banget sih dia. Aku ada urusan hari ini. Atau aku aja deh yang wakilin. Emangnya kamu tuh ayahnya bayi itu? Udahlah, nggak usah diributin. Kalau memang Miskanya mau ditemenin sama Farel ke dokter, ya udah. Kita tunggu sampai kamu nggak sibuk, Rel. Iya, dan biarin aja Farel menyelidiki soal teror bom itu. Tapi pengen tahu sejauh mana dia membela sahabatnya itu. Pasti bisa, Bi. Pasti. Aduh, gimana nih? Aku nggak punya alasan lagi untuk menghindar. Semua mau maksa aku ke dokter Hardian. Gimana ya? Hari ini selesai sudah sandiwara aku. Miss, kayaknya hari ini nggak bisa ke dokter deh. Farelnya masih sibuk. Ya udah, Oma. Nggak apa-apa kok. Kamu kok kelihatannya malah seneng banget. Biasanya kan kamu tuh kecewa, sedih banget. Sebenarnya aku juga kecewa, Oma. Cuman aku tahu Farel itu orangnya nggak bisa dipaksa. Makin dipaksa, dia pasti makin menjauh dari kita. Jadi ya turutin aja apa kemauannya dia. Bener juga kamu, Miss. Untung kamu orangnya sabar. Fitri pasti gondok banget sekarang ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa, aduh ini Vinsa demam lagi. Udah mama kasih obat, tapi panasnya nggak turun-turun. Iya udah mah, kalau gitu aku pulang sekarang ya. Iya. Kenapa, Mus? Al, Vinza sakit lagi, Al. Aku pulang ya, Al. Yaudah, aku juga pulang ya. Udah, nggak usah. Kamu urus kantor aja ya, biar aku yang pulang. Aduh, Mus. Kemarin bukannya kondisi kesehatan dia bagus. Tapi kok sakit lagi ya? Aku juga nggak tahu, Al. Coba kita lihat aja sampai nanti malam. Kalau nggak ada perubahan, kita harus cek lagi ke dokter. Yaudah, aku pulang ya, Al. Ya udah, aku titipin saya sayang ya. Ya Allah, kenapa sih anak aku sakit-sakitan terus? Kalau boleh menggantikan, tolong ya Allah, pindahkan rasa sakit Vinsa ke aku. Dia masih kecil, tapi udah banyak mengalami hal pahit. Sita, saya hanya minta waktu kamu sebentar. Saya mau nanya soal kejadian waktu teror bom waktu itu.
Kamu kan yang menerima telepon peneror itu? Iya, Pak. Suaranya cowok atau cewek, Sita? Cewek, Pak. Suaranya aneh. Jam berapa? Sekitar jam 10 pagi, Pak. Pas Pak Fares sama Bu Fitri pamit pergi dari acara ulang tahun itu. Saya bisa lihat caller ID-nya nggak? Iya, Pak. Ini kan nomornya. Sita, waktu kejadian teror ini, Ibu Miska ada di mana? Masih di toilet, Bu. Sekarang mereka lagi meeting ya? Iya, Pak. Pak Utama, saya sudah menemukan pelaku peneror bom waktu di Ultra Retro itu. Kinerja kita sekarang ini semakin lama semakin menurun. Maaf, Pak. Mengganggu sebentar meeting Anda. Mau ngapain kamu? Saya cuma mau mengungkap kebenaran, Pak. Apa maksud kamu? Pak Utama, saya sudah menemukan pelaku peneror bom waktu di Ultra Retro itu. Saya mendapatkan nomor pelaku dari ID caller di kantor ini. Jika ada handphone yang bunyi di ruangan ini setelah saya telepon, berarti dia pelakunya. Oke? Saya nggak akan mengelak, Om. Memang saya pelakunya. Saya yang melakukan teror bom itu. Tapi Om harus tahu kenapa alasan saya melakukan ini semua. Setiap tindakan pasti ada alasannya, Om. Saya melakukan ini demi Retro. Maksud kamu? Om, saya melakukan ini supaya Farel kembali lagi ke Retro. Om pasti menginginkan itu terjadi, kan? Saya nggak rela melihat Retro ambruk, Om. Saya nggak mau Retro kehilangan orang sepotensial Farel. Karena menurut saya, Farel nggak pantas kerja di Halmos. Karena itu, saya memiliki inisiatif untuk melakukan ide itu, Om. Waktu Farel resign dari Retro, saya tahu Om pasti sangat terpukul dan Retro sempat goyah. Sebelum semuanya hancur, Om, saya mencoba untuk membantu Retro dengan cara saya sendiri. Aku sengaja membuat teror bom itu, Om, supaya seolah-olah bom itu dibuat oleh rivalnya Retro. Jadi Om Hutama akan menuduh Almos yang melakukannya. Dan aku berharap supaya Farel percaya akan tuduhan itu, Om. Jadi dia kehilangan respect terhadap Almos dan meninggalkan Almos lalu kembali ke Retro. Saya tidak sangka loyalitas kamu dan Retro begitu besar. Bahkan Fitri pun tidak bisa melakukan hal itu. Hebat. Miska emang nekat. Betul-betul ambisius kalau menginginkan sesuatu. Fitri nggak akan pernah mungkin melakukan tindakan se-ekstrim yang saya lakukan.
Bukan karena dia polos, tapi karena dia nggak pernah concern dengan masalah masa depan perusahaan. Retro itu udah senior, Om. Udah sekitar 20 tahun berkarya di dunia advertising. Itu bukan masa yang singkat, kan? Tapi, Fit, aku akan melakukan apapun meski itu ancamannya penjara. Aku nggak nyangka, Miss, kamu bisa melakukan ini semua. Aku salut sama kamu. Semua yang saya lakukan ini demi Farel. Ya, walaupun terlepas dari masalah pribadi saya, tapi menurut saya Farel itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membangun Retro. Dan menurut saya, Om, sayang sekali kalau misalnya orang seperti Farel justru membantu sebuah perusahaan yang nantinya akan menghancurkan Retro. Saya yakin semua yang saya lakukan ini mungkin nggak pernah akan ada di kepala orang lain. Tapi bagi saya Retro itu udah mendarah daging, Om. Gila. Kamu pinter banget ngelas ya, Miss ya. Udah jelas-jelas ketangkap basah. Kamu masih punya alasan ini itu. Seolah-olah kamu loyal sama perusahaan. Rel, aku nggak peduli sama anggapan orang. Tapi aku yakin apa yang aku katakan tadi pasti akan menjadi kenyataan. Cara kamu itu keterlaluan, Miss. Kamu udah menfitnah sahabat terbaik aku, Miss. Lain kali jangan pernah kamu lakukan ini lagi. Atau aku nggak akan pernah memaafkan kamu lagi, Miss. Apapun yang kamu lakukan nggak akan pernah membuat aku sama Fitri kembali ke sini lagi, Miss. Ingat itu. Rel, terserah kamu percaya apa enggak. Aku cuma pengen kamu balik lagi buat ngebantuin perusahaan papi kamu. Kasihan papi kamu, Rel. Miss, kamu jangan ikut campur ya, Miss ya. Aku mau kerja dimanapun, itu bukan urusan kamu. Aku bisa menentukannya sendiri, Miss. Kamu gila ya, Miss ya. Kamu bisa senekat ini ya. Aldo bisa aja menyeret kamu ke pengadilan, Miss. Tapi kan, Rel, aku kan nggak bawa namanya Aldo. Tapi kamu secara nggak langsung udah bikin Aldo menjadi tersangka utama, Miss. Sebenarnya, kalau papi mau fair, dia bisa aja menyeret kamu ke pengadilan, Miss. Tapi sayangnya papi terlalu percaya sama kamu, Miss. Karena akting kamu terlalu drama. Drama kamu sangat meyakinkan. Dasar drama queen kamu. David. Gawat. Aku mesti gimana nih? Kok kayaknya dia jadi benci gitu sama aku. Aku sudah tahu ambisi kuat kamu, Miss. Ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan cintanya Farel. Al, sorry ya kita datangnya telat ya. Al, kamu marah ya? Maaf ya, tadi kita ada urusan penting. Enggak. Aku nggak marah sama kalian. Aku lagi mikirin Vinsa. Vinsa kenapa lagi ya? Vinsa sakit, Fit. Dan aku nggak tahu
kenapa belakangan ini kondisi kesehatan Vinsa sering ngedrop. Dikit-dikit sakit. Aku stres mikirin Vinsa. Al, kayaknya perlu general check up deh, Al. Gue ikut prihatin ya, Al, soal Vinza. Ini semua juga karena Kayla juga, Al. Karena dia nggak perhatian sama Vinza, jadi Vinza agak rentan penyakit gitu, Al. Ya udahlah, Rel. Semua kan udah terjadi. Terus sebenarnya dari mana aja sih kalian semua? Dari Retro, Al. Dan lo tahu, peneror bom itu adalah si Sadako gila itu, Al. Miska. Terus kenapa, Rel? Apa alasan dia bisa segila itu, Rel? Ceritanya panjang, Al. Miska, ngapain lagi sih dia pakai SMS Farel? Farel, maafin soal tadi pagi ya. Aku nyesel dan aku ingin ngajak kamu makan siang sekarang. Aku mau ngobrol banyak sama kamu. Aku tunggu di Cafe Maxi ya. Udah salah, masih berani aja ngajak Farel makan siang berdua. Sayang, kamu nggak apa-apa kan makan siang sendiri? Soalnya aku ada meeting sama klien siang ini. Gak apa-apa, Farel. Mas Bram kenapa? Kok senyum-senyum kayak gitu? Enggak. Aku nggak nyangka aja seorang perempuan bisa punya pemikiran yang begitu berani mengambil resiko yang sangat besar. Maksud Mas tentang teror bom itu? Ya. Aku sudah tahu ambisi kuat kamu, Miss. Ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan cintanya Farel. To the point aja deh, Mas. Sebenarnya Mas pengen ngomong apa sih? Maksud aku, kalau kita berdua bersatu dan menjadi partner yang sangat kuat, maka kita berdua akan bisa mencapai tujuan kita masing-masing. Makanya, Papi cuma dikaruniai satu orang anak cowok sama Tuhan. Fitri, kamu makin lama makin kurang ngajar ya sama orang tua ya? Terserah kamu mau ngomong apa, sayang. Yang pasti kamu udah ngebuktiin sendiri kan bahwa seorang Miska nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Dokter Ardian kenapa, Rel? Apa aku nggak salah dengar tadi? Dokter Ardian meninggal.